Selamat malam, salam kepada kaum bapak, jemaat Bethesda Sudimara. Apa kabar? Saya percaya kalau malam hari ini seluruh kaum bapak pada saat ini ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera bersama dengan keluarga di rumah. Pada malam hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan kita akan mengisi PA yang disediakan dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-33. Namun sebelumnya, mari kita bernyanyi dulu satu. Kita akan menyanyi dengan kidung Kala ku cari damai. Kala ku cari damai. Kita akan nyanyikan sama-sama ya. Damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku. Kemuliaan itu damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, dan seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup. Sama Dia aku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan.
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, benar ya, kaum Bapak. Kalau kita berharap kepada dunia, berharap kepada manusia, pasti tidak ada suatu kepastian yang kita dapatkan. Bahkan mungkin kekecewaan yang kita akan hadapi. Tapi apabila kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong kita. Hanya Tuhanlah tempat kita mengandalkan diri kita, menyandarkan diri kita. Puji Tuhan. Bapak-bapak, sebelum kita lanjut merenungkan firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, pada malam hari ini kami datang bersama dengan saudara-saudara kami, bersama dengan kaum Bapak, Jemaat Bethesda Sudimara. Kami datang menghadap tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Dari pagi hingga malam hari ini kami ada dalam keadaan sehat dan selamat. Berkatilah Tuhan apa yang telah kami kerjakan sepanjang hari tadi, supaya pekerjaan kami itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Tuhan yang kudus bersama dengan kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud di dalam firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu ini, melalui suara-Mu yang kami dengar ini, hati kami diperbaharui. Dan firman Tuhan tetap hidup di dalam hati kami. Kami mohon ampun ya Tuhan atas dosa-dosa kami. Tuhan tolong sucikan kami dan kuduskan kami. Dengan darah kuasa-Mu yang telah Kau curahkan di Bukit Golgota. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak-bapak, kita akan membaca renungan kita pada malam hari ini yang sudah disediakan, yaitu dari kitab Kisah Para Rasul ayat pasal 16 ayat 30 sampai ayat yang ke-33. Kita akan baca. Ya, kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul ayat yang ke-30 sampai 33. Saya akan bacakan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan dengarkan juga uraiannya yang sudah diberikan. Saya akan bacakan. Di dalam uraian tersebut dikatakan, di dalam bahasa Yunani, keselamatan berasal dari kata sozo, yang berarti selamat, tertolong, dilepaskan, aman, terpelihara, sembuh, dan dipulihkan. Dengan kata lain, keselamatan kita sesungguhnya bersifat menyeluruh atau holistik, baik jasmani maupun rohani. Namun, faktanya tidak sedikit orang Kristen yang hanya memberikan penekanan bahwa keselamatan kita hanya menyangkut hal-hal rohani. Akibatnya, setelah
mereka menerima keselamatan dari hukuman kekal, maka tidak sedikit orang Kristen yang tidak berdaya menghadapi persoalan-persoalan jasmani. Akhir-akhir ini merebak virus corona atau COVID-19 yang mewabah sampai ke seluruh dunia. Kehadiran virus ini telah menimbulkan banyak korban jiwa dan goncangan ekonomi global. Dari semua ancaman itu, tentu yang paling mengkhawatirkan banyak orang adalah ancaman terhadap kesehatan, bahkan hidup mereka. Bahkan tidak sedikit orang yang menjadi begitu takut ketika wabah ini merebak. Dalam semuanya ini kita patut bersyukur karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah penanganan dan pencegahan untuk meminimalisir bahkan memutuskan rantai penyebab virus dengan berbagai kebijakan. Sebagai warga negara yang baik, kita patut memperhatikan dan ikut serta melaksanakan dan ambil bagian di dalamnya. Namun demikian, kita juga perlu merespon secara iman berkenaan dengan merebaknya virus COVID-19 ini. Dalam PA ini, kita akan mulai merespon iman dari kisah kepala penjara yang merindukan keselamatan setelah para tahanan di penjara terlepas ketika terjadi gempa yang misterius pada waktu itu. Kepala penjara yang putus asa hendak menghunus pedangnya dan bunuh diri. Namun Paulus berseru agar ia jangan mencelakai dirinya karena mereka semua masih di sana. Dalam keputusannya, kepala penjara bertanya kepada Paulus dan Silas tentang apa yang harus ia perbuat supaya ia selamat. Paulus menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ketika kepala penjara tersebut merindukan keselamatan apakah yang ia cari? Tentu saja keselamatan dari hukum yang mungkin akan dijatuhkan oleh atasannya. Pada waktu itu, setiap kepala penjara yang gagal menjalankan tugasnya akan dijatuhi hukuman mati. Tentu saja tidak ada seorang pun yang mengharapkan ia akan menerima hukuman mati. Apalagi dapat saja ia akan disiksa terlebih dahulu sebelum ia dibunuh. Ketakutan inilah yang mendorong dia untuk mencoba bunuh diri sebelum ia dicegah oleh Paulus dan Silas. Bahkan ia berkesempatan untuk mencari keselamatan berhubung dengan kejadian yang terjadi di dalam penjara itu. Rasul Paulus menawarkan agar kepala penjara tersebut beriman kepada Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan dan keselamatan seisi rumahnya. Selanjutnya ia mempersilahkan Paulus memberitakan firman kepada seisi rumahnya. Kemudian kepala penjara itu pun segera percaya dan demikian juga seisi rumahnya. Dengan demikian keselamatan dari Tuhan telah sampai kepada seisi rumah kepala penjara itu. Menarik dalam PA kita di bulan misi Pentakosta ini, kita diajak merenungkan satu kisah pengalaman iman seseorang kepala penjara yang juga adalah kepala keluarga, yang dapat juga membuat seisi keluarganya menerima Tuhan. Tentu kisah ini dapat menggugah kita semua kaum bapak agar kita sungguh-sungguh juga dapat mengimani dan percaya, sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, karena iman kita berdampak juga bagi keselamatan keluarga kita. Nah, itulah pengantar yang diberikan dari pusat dan sekarang kita akan renungkan. Kita ada beberapa pertanyaan di sini. Keselamatan dari Tuhan Yesus
kita terima melalui iman. Hal yang sama juga perlu dilakukan oleh seisi rumah kita sehingga kita pun menerima keselamatan itu. Nah, bagaimana pengalaman kaum bapak di dalam menjadi kepala keluarga untuk menyelamatkan seisi rumah kaum bapak? Di dalam kisah di atas disampaikan bahwa kepala penjara itu sebelumnya dia diponis atau disuruh ditugaskan untuk menjaga tahanan, yaitu Rasul Paulus dan Silas. Kenapa Rasul Paulus dan Silas itu ditahan? Karena dia memberitakan Injil, dia memberitakan kabar baik, dia memberitakan tentang keselamatan yang kekal. Banyak orang yang tidak mau menerima berita itu, bahkan dianggap merugikan, khususnya oleh pembesar-pembesar atau penguasa-penguasa di kota Filipi itu atau di pasar itu, sehingga mereka dianggap mengganggu ketertiban masyarakat di sana, sehingga mereka dijebloskan ke dalam penjara. Dan kepala penjara dikasih tugas supaya menjaga tahanan ini dengan baik, karena memang tahanan ini adalah sangat berbahaya bagi mereka. Sehingga mereka, kepala penjara, menempatkan Paulus dan Sila di ruangan yang paling dalam, di pintu digembok, bahkan kakinya juga diborgol. Di dalam penjara, Paulus dan Silas pada malam-malam dia tetap berdoa dan memuji Tuhan yang sampai didengar oleh tahanan yang lain. Sungguh karena memang Tuhan menyertai Paulus dan Silas, di luar dugaan terjadi gempa pada malam hari itu, sehingga seluruh tembok-tembok penjara itu roboh, pintu-pintu terbuka, dan juga borgol di kaki Paulus dan Silas juga terlepas, bahkan juga tahanan-tahanan yang lain. Disitulah timbul keputusasaan dari kepala penjara itu. Ketika mereka mengetahui hal itu, mereka merasa takut, sehingga mereka mau bunuh diri. Kenapa dia mau bunuh diri? Karena dia takut kehilangan pekerjaannya, kemudian dia takut juga dihukum, bahkan juga disiksa, bahkan sampai dihukum mati. Itulah yang mereka takuti, sehingga dia mau bunuh diri. Paulus dan Silas melihat kepala penjara itu ingin melakukan hal itu, mereka melarangnya supaya mereka tidak melakukan hal itu. Kemudian bertanyalah di situ kepala penjara, apa yang harus aku lakukan? Nah, inilah yang pertanyaan seperti ini juga sering kita temui di dalam kita bermasyarakat. Kita melihat juga ada orang yang mengalami kesusahan, mengalami keputusasaan, lalu mereka bertanya. Sering kita tidak bisa berani menyampaikan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang kadang kita berani dan tidak kita berani ungkapkan. Nah, hal yang sama khususnya saya, di tengah-tengah keluarga saya juga mengalami hal yang seperti dialami oleh kepala penjara ini. Saya juga mengalami ketakutan, mengalami keputusasaan, khususnya di dalam menghadapi pandemi corona ini. Terus terang aja ya kaum bapak, kalau sebelum corona ini, hidup saya boleh dibilang agak nyaman. Saya ada di zona nyaman, karena usaha saya berjalan dengan lancar. Sekalipun saya punya hutang, tapi saya selalu bisa bayar karena usaha saya berjalan dengan lancar. Jadi tidak pernah saya merasa khawatir. Jadi saya selalu juga bersyukur pada saat seperti itu. Namun apa yang terjadi belakangan ini ya bapak-bapak, khususnya saya sendiri yang saya alami, begitu pandemik ini dinyatakan di Indonesia, kemudian ada pelarangan-pelarangan, bahkan tamu-tamu tidak ada, disinilah saya merasakan usaha saya betul-betul mengalami, ya boleh dibilang kemunduran atau hampir jatuh gitu. Sumber penghasilan saya dari usaha itu, tapi usaha saya sekarang tidak bisa bergerak apa-apa. Disinilah saya merasa takut, merasa khawatir, sama seperti apa yang dialami oleh kepala penjara itu. Tetapi ketika hal ini saya hadapi, di mana kita diharapkan oleh pemerintah supaya kita selalu stay at home atau berada di rumah saja, disinilah saya di hari-hari pertama mungkin saya biasa-biasa aja, tidak seperti biasanya. Seperti biasa aja, misalnya saya ibadah, berdoa hanya sekali, bisa berkumpul pada malam hari.
Semakin hari kita semakin jenuh di rumah, barulah saya menyadari bahwa saya harus memanfaatkan waktu ini untuk datang kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Sehingga disitulah saya mulai mengajak anak-anak saya, istri saya, cucu saya kumpulkan setiap pagi, saya ajak berdoa. Kemudian kalau sebelum-sebelumnya, sebelum corona ini saya hanya sekali berkumpul sama keluarga, itu pun belum, kadang-kadang tidak utuh. Ada saja yang tidak sempat ikut karena bekerja atau karena pergi ke tempat lain. Nah itu, jadi karena itu di dalam mengisi stay at home inilah saya manfaatkan dengan baik waktu saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena saya baca di dalam Mazmur 193, disitulah yang menguatkan saya, yaitu nyanyian syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sungguh alangkah baiknya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah ini yang saya dapat, yang menguatkan saya berada di rumah. Sebelumnya juga sering ya saling bully, saling ini, akhirnya juga tidak ya kurang damai. Tapi begitu saya mendapat firman ini, kita harus di rumah diam bersama dengan rukun. Kalau kita baca lanjutannya, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi betul-betul kalau kita ada di rumah bersama dengan keluarga, seluruh keluarga, kita memuji Tuhan, kita bersama-sama, kita rukun dengan damai di sana, maka kesanalah Tuhan akan mengalirkan berkat-Nya. Jadi ini yang saya imani, sehingga saya selalu menjaga kerukunan di dalam rumah tangga saya. Jadi untuk mengatasi ketakutan pandemi COVID-19 ini, yang pertama saya lakukan, saya harus rukun dan damai dengan keluarga, karena kesanalah berkat-berkat akan diperintahkan. Nah setelah saya itu, barulah pikiran saya mulai terbuka, akhirnya saya membuka usaha-usaha kecil-kecilan di rumah. Puji Tuhan sampai saat ini masih bisa berjalan dengan baik, masih ada berkat Tuhan yang bisa saya pakai untuk melanjutkan atau kebutuhan saya sehari-hari. Jadi tetap saya syukuri. Dan juga di dalam Galatia 5 dikatakan, supaya di sini saya coba baca juga di dalam Galatia 5, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saya memang mengimani firman Tuhan ini, di mana kita harus sudah merdeka, karena sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kita tidak boleh khawatir. Kalau kita khawatir, maka kita akan menjadi tambah, mungkin imun kita akan menurun, bahkan kita akan mengalami sakit penyakit. Jadi oleh karena itu kita di sini berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi yang saya ketahui, kuk perhambaan ini adalah hal-hal yang negatif. Jadi itu yang memang saya coba laksanakan di tengah-tengah keluarga. Yang pertama, hidup rukun. Yang kedua, tidak khawatir. Jadi selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, jadi saudara-saudara, ini di dalam Ibrani 10 dikatakan, saudara-saudara, oleh karena darah, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus Kristus sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah ini oleh karena darah Yesus. Jadi karena Tuhan Yesus. Jadi kalau tadi kita takut, khawatir dengan menghadapi virus pandemik ini, tetapi di sini di dalam Ibrani 10 ayat 19 ini sudah dikatakan bahwa kita harus tidak usah takut, tidak usah khawatir, kita harus berani menghadapi virus ini, menghadapi pandemik ini, menghadapi kekhawatiran khususnya dampak daripada virus ini. Nah itulah yang dapat saya sharingkan kepada kaum bapak. Jadi
Saya sendiri mengalami ketakutan seperti kepala penjara itu. Lalu apa yang saya lakukan? Saya melakukan bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, juga sekali-sekali saya bersama dengan menantu. Itu saya melakukan ibadah bersama-sama, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita hidup rukun dan damai. Karena dengan hidup rukun dan damai itu, kita berkat Tuhan akan dialirkan, diperintahkan mengalir ke tempat kita. Kemudian yang kedua, saya tidak takut, tidak khawatir. Kita harus berani, karena darah Kristus sudah memerdekakan kita. Jadi kita harus berani, kita percaya. Jadi kalau kepala penjara itu ditanyakan, apakah yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Hal itu juga ditanyakan kepada kita, apakah yang harus kita lakukan? Ya, kita percaya kepada Tuhan, supaya seisi rumah kita juga selamat. Kita ajak mereka bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Demikian kaum Bapak, kesaksian dari saya sekeluarga di dalam menghadapi virus atau dampak daripada virus pandemik ini. Mari kita selalu bersukacita, jangan khawatir, jangan takut, hidup damai bersama dengan keluarga kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, haleluya, amin.